Pagi Ko, jadi nama project yang lagi Nathan bawain sekarang itu namanya VSPN Project Ko. Nah, VSPN Project sendiri itu membahas tentang isu-isu sosial yang ada di Indonesia. Nah, fokus kita itu ada di kualitas hidup Ko. Nah, kualitas hidup sendiri Ko itu terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor internal yang tentu kita bisa kontrol, tapi ada juga faktor eksternal yang kita nggak bisa kontrol kok. Contohnya seperti orang yang buang sampah sembarangan, pencemaran udara, pencemaran lingkungan, yang tentu akhirnya membuat lingkungan di sekitar kita itu cukup memprihatinkan kok. Nah, tapi ada juga yang bisa kita kontrol kok. Contohnya itu makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, kok sendiri lebih suka junk food atau healthy food kok? Oh, suka junk food ya kok. Ya sama sih, aku juga suka junk food kok. Ya, tapi kalau aku boleh kasih saran kok, lebih baik diimbangin kok sama healthy food. Nah, tapi kok tahu nggak sih, orang yang terlalu banyak pikiran, terlalu stres, itu bisa menyebabkan kanker, gangguan imun, jantung, dan lain-lain kok. Tapi permasalahan terbesar di Indonesia itu bukan itu kok. Permasalahan terbesar di Indonesia itu 80% penduduk Indonesia mengalami sakit dulu sebelum meninggal dunia kok. Ya jarang kita dengar kok teman kita sehat-sehat tiba-tiba besok nggak ada, itu kita jarang dengar kok. Atau mungkin aku bisa kasih satu contoh, misal di dalam satu keluarga terdiri dari 5 orang, 4 dari 5 orang ini kok itu terancam terkena sakit dulu sebelum meninggal dunia. Rata-rata penyakit yang mereka kena itu seperti stroke, jantung, kanker, dan ginjal. Nah, menurut Koko sendiri dari 4 penyakit ini mana yang paling bahaya kok? Kanker ya kok. Koko punya saudara atau kerabat mungkin yang pernah kena kanker? Oh, saudara ya kok. Itu udah tahun berapa kok kenanya? Oh ya, lumayan cukup lama lah ya kok. Ya, aku setuju sih kok, kanker memang bahaya kok. Tapi tentu 4 penyakit ini semua berbahaya ya kok. Apalagi biaya pengobatannya itu juga nggak murah. Seperti stroke 1 miliar, jantung 1 miliar, kanker 2 miliar, gagal ginjal 3 miliar kok. Tapi kok, ini semua masih biaya yang kelihatan kok. Ada juga biaya yang nggak kelihatan. Nah, maksudnya apa? Mungkin aku bisa kasih contoh seperti bongkahan batu es ini kok. Nah, mungkin kita di atas itu kelihatannya kecil kok, tapi kita nggak pernah tahu yang di bawahnya ini ternyata sebesar apa. Nah, ya mungkin kalau Koko tahu film Titanic, nah dia kan tenggelam kok karena menabrak bongkahan batu es ini kok. Nah, dia mikir kayak, oh bongkahan batu es ini kecil, tapi dia nggak tahu di bawahnya ternyata besar kok. Nah sama kok, mungkin kita bisa bilang ya pengobatan itu cuman ya 200 juta sampai 1 miliar. Tapi kembali lagi kok, ini kan masih biaya yang kelihatan. Nah ada juga biaya yang nggak kelihatan, seperti mungkin kalau kita terkena kanker kok, udah pasti ingin melakukan pengobatan yang terbaik kok. Nah pengobatan yang terbaik otomatis pasti di luar negeri. Dengan begitu ada yang namanya biaya akomodasi dan transportasi untuk melakukan pengobatan ke luar negeri kok. Dengan kita melakukan pengobatan ke luar negeri, ya otomatis pekerjaan, bisnis kita, itu pasti kita tinggal kok. Dan yang pasti otomatis menghambat pemasukan kita, income kita kok. Belum lagi bagaimana dengan kepercayaan pelanggan atau pemasok kita. Belum lagi nanti bagaimana dengan masa depan karir kita kok. Belum lagi nanti mungkin stres, belum bayar cicilan mobil, rumah, dan lain-lain kok. Dan itu semua total kerugiannya 5 kali dari biaya pengobatan kok. Nah, inti sharing aku hari ini kok, aku ada satu analogi sepasang suami istri. Mereka bekerja kok. Mereka bekerja untuk yang mendapatkan yang namanya income. Nah, income ini mereka pakai untuk yang namanya biaya hidup seperti beli rumah, beli mobil, biaya anak, dan lain-lain kok. Dan mereka juga menyisihkan untuk yang namanya tabungan. Nah, tabungan sendiri itu mereka terdiri dari 3 kok. Ada tabungan masa depan anak, tabungan dana darurat, dan yang terakhir itu tabungan di masa tua atau dana pensiun kok. Dari 3 ini mana yang paling penting kok? Ya udah pasti penting semua kok. Dan untuk mengumpulkan tiket semuanya ini itu membutuhkan waktu bertahun-tahun kok. Nah, aku mungkin langsung masuk contoh. Let's say Bapak A umur 35 tahun kok tidak merokok. Nah, Bapak A ini punya uang kok. Dia menabung di bank. Di tahun pertama Bapak A nabung 3 juta per bulan. Di tahun kedua juga nabung 3 juta per bulan. Di tahun ketiga Bapak A juga nabung lagi kok 3 juta per bulan. Di tahun keempat tiba-tiba Bapak A terkena penyakit kritis kok, dan akhirnya keluarlah bil sebesar 1 M.
Nah, menurut Koko nih, 1M ini bisa di-cover nggak sama bank kok? Ya, udah pasti nggak bisa ya kok. Akhirnya solusinya apa kok? Solusinya mau nggak mau akhirnya jual aset seperti jual rumah, jual mobil. Tapi kalau ditanya, masa rela sih kok jual aset, jual rumah yang kita udah punya? Ya pasti nggak rela lah ya kok. Atau mungkin solusi lainnya pinjam saudara, pinjam kerabat. Tapi ya, Koko tau lah di zaman sekarang pinjam 1 juta 2 juta aja udah bikin hubungan retak. Apalagi pinjam 1 M kok. Atau mungkin solusi terakhirnya minta sumbangan di kitabisa.com kok. Ya, tapi menurutku ini masih belum menjadi solusi kok. Karena untuk mengumpulkan 1M ini itu pasti membutuhkan waktu bertahun-tahun kok. Ya keburu orangnya udah nggak ada kok. Jadi menabung di bank kok masih belum menjadi solusi. Nah, let's say Bapak A punya opsi kedua kok. Bapak A nabung di bank plus beli asuransi kesehatan kok. Nah, di tahun pertama sama kok, nabung 3 juta per bulan. Di tahun kedua juga, sampai tahun ketiga nabung 3 juta per bulan. Tiba-tiba di tahun keempat terkena penyakit kanker dan keluarlah bil 1M kok. Nah, menurut Koko, asuransi kesehatan yang dibeli itu bisa mengcover nggak biaya 1M ini kok? Oh, bisa ya kok. Belum tentu kok. Karena asuransi kesehatan itu terbagi menjadi dua kok. Yang pertama ada yang namanya inner limit. Nah, inner limit itu apa? Nah, mungkin kalau aku bisa kasih contoh kok, ini keluar bil rumah sakit sebesar 1,9 M. Biaya yang disetujui oleh pihak asuransi itu cuma 7% kok. Ya, atau kurang lebih harus nombok 1,7 M. Ya, kita kan beli asuransi untuk mengcover kesehatan kita kok. Nah, tapi kok masih nombok 1,7 M. Nah, ya ini asuransi kesehatan yang kurang bagus kok. Ya, tapi ada juga yang bagus kok. Namanya itu asuransi sesuai tagihan atau on bill. Nah, mungkin aku kok bisa kasih contoh. Ini keluar bill rumah sakit itu sebesar 1,2 M kok. Ya yang disetujui oleh pihak asuransi hampir 100% kok. Nah, ini asuransi yang bagus kok. Nah, Koko sendiri udah pakai asuransi atau belum kok? Oh, udah kok. Koko pakai apa kalau boleh tahu? Itu ikut di siapa kok? Oh, di temen. Udah lama ya kok? Oh ya lumayan lama ya kok. Premi per bulannya kalau boleh tahu berapa kok? Oh ya lumayan ya kok. Ya berarti kok bagus lah udah open minded sama insurance. Karena kan zaman sekarang nggak semua orang open minded kok. Ya, aku izin lanjut ya kok. Tapi buat Nathan kok, nabung di bank plus beli asuransi kesehatan itu masih belum menjadi solusi kok. Nah, kenapa? Karena gini kok, orang yang udah terkena kanker masih bisa nggak mereka kerja kok? Kerja 9 to 5, kerja produktif, ya otomatis nggak bisa ya kok. Nah, dengan mereka nggak bekerja, bagaimana dengan income-nya kok? Ya udah pasti stop juga kok. Nah, mau nggak mau dia hidup itu dari tabungan kok atau saving. Tapi tabungan sendiri itu ada limitnya kok, lama-lama juga bisa habis. Belum lagi yang masih berjalan yaitu biaya hidup kok. Nah, belum lagi kalau Koko tahu, Koko kan ikut insurance. Nah, pasti kan ada yang namanya bayar premi kok. Nah, Bapak A ini makan aja udah susah kok, apalagi bayar premi. Nah, terus solusinya apa? Solusinya yaitu program yang lagi Nathan kembangin kok sekarang. Namanya Financial Stability Program, atau kita singkat biasanya FSP. Nah, di FSP ini di tahun pertama sama kok, Bapak A nabung 3 juta per bulan. Di tahun kedua juga nabung 3 juta per bulan. Di tahun ketiga Bapak A nabung lagi 3 juta per bulan. Di tahun keempat tiba-tiba terkena penyakit kanker kok, keluarlah bil sebesar 1M. Ya 1M ini kok itu kita cover sama seperti asuransi-asuransi pada umumnya. Nah, tapi kita kasih uang 1M cash. Nah, kenapa kok kita kasih uang 1M cash kok? Ya kembali lagi kok, orang yang udah terkena kanker ya udah pasti dia nggak bisa kerja kok. Nah, otomatis income-nya pasti berhenti. Nah, tapi biaya hidupnya masih berjalan kok. Nah, makanya kita kasih uang 1M cash. Ini bisa untuk bayar cicilan mobil, cicilan rumah, biaya anak, dan lain-lain kok. Dan Koko kalau mungkin tahu, di asuransi-asuransi pada umumnya, karena masih terus bayar premi kok. Nah, di program ini kok, di bulan-bulan berikutnya, itu tidak usah bayar premi kok sampai usia 65 tahun, dan itu dijamin kok. Karena buat apa kok kita kasih uang 1M cash, tapi kalau di bulan-bulan berikutnya kita minta kok jangan lupa ya bayar lagi ya.
Sama aja dong kok kita minta 1 M cash ini kembali secara pelan-pelan ya. Ya let's say Bapak A berobat 1 tahun, 2 tahun, tiba-tiba meninggal dunia kok, dipanggil Tuhan. Kita kasih uang 1 M cash lagi kok. Ini untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, mungkin untuk istri, untuk anak-anaknya. Ya memang kok 1 M ini gak berarti buat nyawa seseorang. Tapi setidaknya Bapak A ini pergi meninggalkan warisan kok, bukan meninggalkan utang. Atau let's say deh kok, Bapak A dikasih kesempatan kedua sama Tuhan. Bapak A ini sembuh total dari kankernya. Dia bisa bekerja lagi. Tapi kok waktu pulang dari kerja, tiba-tiba kecelakaan kok. Kita kasih uang 1 M cash lagi, dan kita kasih yang namanya kartu sakti kok. Nah, kartu sakti ini apa? Kartu sakti ini itu untuk biaya rawat inap di seluruh rumah sakit Asia dengan fasilitas VIP one bed plus kamar mandi dalam, itu cashless dan on bill kok. Nah, menurut Koko dari 3 penjelasan yang Nathan jelasin, mana yang paling bagus kok? Nah, pertama nabung di bank, kedua nabung di bank plus beli asuransi kesehatan, ketiga nabung di FSP ini kok.